Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mukadimah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah logika dan argumentasi hukum. Tujuannya adalah untuk meringkas topik dari selama kita belajar dalam 8 pertemuan. Adapun dari ringkasan topik logika dan argumentasi hukum ini adalah yang pertama itu pengertiannya. Adapun pengertian, manfaat serta fungsi dari logika itu tersebut. Yang pertama, adapun pengertian dari logika itu. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar, teratur, serta masuk akal agar seseorang itu dapat menarik kesimpulan yang tepat dan menghindari kesalahan berpikir dalam menilai suatu pernyataan ataupun argumen tersebut. Baik, dan setelah pengertian tadi, adapun manfaat serta fungsi dari logika itu tersebut. Jadi logika itu bermanfaat untuk melatih cara pikir rasional, kritis, serta teratur sehingga seseorang itu dapat mengambil keputusan yang tepat, berargumentasi dengan benar, serta menghindari kesalahan berpikir. Jadi singkatnya itu adalah manfaat dari logika itu adalah membantu berpikir rasional dan benar. Sedangkan fungsinya adalah menjadi pedoman dan alat dalam berpikir serta berkomunikasi secara logis. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam logika hukum dan logika silogisme. Pertama itu, adapun pengertian dari logika hukum itu sendiri adalah cara berpikir yang benar, rasional, dan sistematis dalam bidang hukum untuk menemukan kebenaran hukum serta menyusun argumen yang adil dan masuk akal. Selanjutnya yaitu adapun logika silogisme. Di sini pengertian logika silogisme adalah pola berpikir deduktif yang menyimpulkan sesuatu berdasarkan aturan hukum dan fakta khusus sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang logis dan pasti. Dan adapun struktur logika silogisme dalam hukum. Jadi logika silogisme itu memiliki 3 bagian utama yang saling berhubungan. Yang pertama itu ada premis mayor, yaitu pernyataan umum. Jadi premis mayornya itu adalah berisi aturan hukum ataupun kaidah-kaidah hukum. Kaidah-kaidah umumnya lah kayak gitu. Jadi yang kedua adapun premis minor, yaitu pernyataan khusus. Jadi premis minor ini adalah berisi fakta ataupun peristiwa konkret yang terjadi. Kemudian ada yang terakhir yaitu kesimpulan ataupun konklusi, merupakan hasil dari logis dari hubungan antara premis mayor tersebut dan premis minor tersebut. Jadi contohnya itu dari kesimpulannya itu adalah maka Andi harus dihukum. Jadi itulah kesimpulan dari gabungan antara premis mayor dan premis minornya. Adapun contoh dari logika silogisme ini adalah contoh sederhananya yaitu dari kasus penganiayaan. Premis mayornya, siapapun yang dengan sengaja melukai orang lain melanggar pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP. Apa minornya? Jadi premis minornya adalah Danu dengan sengaja memukul dan melukai Rian. Jadi adapun konklusinya ataupun kesimpulannya itu maka Danu melanggar pasal 351 KUHP. Karena dari pernyataan umumnya kalau misalnya penganiayaan itu masuk di pasal 351 KUHP. Maka si Danu ini premis minornya yaitu pernyataan khususnya dia bakal dihukum sesuai dengan apa isi dari pasal 351 itu. Kemudian kita masuk di proposisi kategoris dan proposisi kondisional. Pertama itu adapun proposisi kategoris. Jadi dalam pengertiannya itu, proposisi kategoris adalah pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua hal ataupun subjek dan predikat secara tegas dan pasti, tanpa syarat apapun. Jadi biasanya itu berbentuk kalimat yang bisa dinilai benar ataupun salahnya, seperti semua manusia akan mati. Jadi dalam logika itu, proposisi kategoris itu menjadi dasar untuk membangun silogisme ataupun pola pikir deduktif. Di proposisi kategoris ini juga mempunyai struktur-struktur tersendiri. Jadi struktur proposisi ini terdiri dari 3 kategoris. Yang pertama itu adanya subjek atau hal yang dibicarakan, kemudian ada predikat, hal yang dikatakan tentang subjek tersebut. Kemudian ada pun kopula ataupun penghubung seperti kata adalah ataupun bukan. Jadi di sini saya menarik contoh adalah semua manusia. Jadi semua manusia ini subjek. Kemudian adalah
semua manusia adalah makhluk hidup. Jadi semua manusianya adalah subjek, adalahnya itu adalah kopula ataupun kata penghubungnya, kemudian makhluk hidup itulah predikatnya, yaitu yang hal yang mengatakan tentang subjek tersebut. Itulah contohnya. Jadi proposisi kondisional ini adalah pernyataan yang mengandung syarat ataupun kondisi yang biasanya itu menggunakan kata jika, maka gitu. Jadi artinya itu kebenaran pernyataan kedua tergantung pada pernyataan pertama. Apa sih contohnya? Contohnya itu jika hujan turun, maka jalanan menjadi basah. Jadi dalam logika hukum itu, bentuk ini sering digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab ataupun akibat antara tindak hukum dan akibat hukumnya gitu. Sesuai dengan contoh tadi, jika hujan turun itu adalah sebabnya, maka jalanan menjadi basah. Jadi akibat dari hujan turun itu apa? Yaitu maka jalanan itu menjadi basah. Ini juga saya menyertai apa-apa saja jenis-jenis dari proposisi kondisional, yaitu pertama adapun kondisional material ataupun pernyataan berdasarkan kenyataan, yaitu hubungan antara sebab dan akibat benar-benar nyata, memang nyata kayak gitu. Contohnya itu jika seseorang pembunuh maka ia melanggar hukum. Kan itu nyata, memang pasti gitu kan. Memang pasti kalau misalnya pembunuh pasti maka ia itu melanggar hukum gitu kan. Yang kedua itu adapun kondisional formal ataupun berdasarkan logika. Jadi hubungan antar sebab dan akibat itu bersifat logis ataupun tidak terlalu nyata. Apa sih contohnya? Jadi contohnya itu jika manusia fana dan Socrates ini kan manusia, maka si Socrates ini fana karena semua manusia itu pasti fana dan Socrates ini manusia dan Socrates pasti fana. Kenapa? Karena Socrates ini manusia dan dia pasti fana. Kayak gitu contohnya ya. Kemudian adapun penalaran dari logika dan argumentasi hukum, yaitu penalaran hukum ataupun legal reasoning adalah proses berpikir secara logis, rasional, dan sistematis untuk menemukan, menafsirkan, serta menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret. Jadi dalam hukum ini penalaran berperan penting agar putusan hakim itu dan argumentasi hukum memiliki dasar logis serta dapat dipertanggungjawabkan. Kalau tadi itu penalaran secara logika dan argumentasi hukum, di sini ada pun penalaran secara logika. Jadi pengertiannya itu adalah proses berpikir juga untuk menarik kesimpulan yang benar berdasarkan premis-premis yang benar dan teratur. Jadi dalam hukum itu logika menjadi alat menguji apakah hubungan antara fakta dan aturan hukum ini sudah sesuai dan masuk akal. Kemudian jenis-jenis dari penalaran logis. Yang pertama itu ada penalaran deduktif. Jadi penalaran deduktif ini polanya itu ada umum, khusus, serta kesimpulan. Itu yang sudah saya jelaskan tadi di logika silogisme. Jadi di penalaran deduktif ini juga contohnya itu ada premis mayor, ada premis minor, dan ada pun konklusi, ada pun kesimpulan. Jadi ada pun contoh dari penalaran deduktif ini adalah premis mayornya ataupun aturan hukumnya. Contohnya, semua orang yang mencuri itu harus dihukum. Itulah aturan hukumnya. Kemudian ada pun premis minornya ataupun fakta hukumnya ataupun pernyataan khususnya. Si A terbukti mencuri. Inilah fakta ataupun pernyataan khususnya. Kemudian ada pun kesimpulan ataupun konklusinya. Maka si A harus dihukum. Itu adalah putusan hukumnya. Kesimpulan dari premis mayornya dan premis minornya. Jadi kesimpulan ini adalah hasil dari premis mayor dan premis minornya, yaitu pernyataan umumnya dan pernyataan khususnya, kemudian hasillah kesimpulan ataupun keputusan hukumnya. Kemudian ada pun dari penalaran induktif ataupun khusus ke umum. Nah, apa sih contohnya? Contohnya itu dari beberapa kasus penghinaan di media sosial. Jadi hakim itu menyimpulkan bahwa cyberbullying dapat dikategorikan sebagai penghinaan elektronik. Gimana itu penalaran induktifnya yang pola khusus ke umum? Jadi khususnya itu ada pun kasus-kasus penghinaan di media sosial. Itu khusus lah. Kasus
penghinaan di media sosial. Jadi keumumnya itu apa? Jadi hakim menyimpulkan bahwa cyberbullying itu kan umum untuk yang emang kasus cyberbullying umum. Jadi dapat dikategorikan sebagai penghinaan elektronik. Nah, itu umumnya lah. Itulah penerapan induktif ya, dari khusus ke umum. Yang awalnya khusus kasus penghinaan di media sosial saja, kemudian diumumkan dan dikategorikan sebagai penghinaan elektronik. Dan yang terakhir itu adapun penalaran analogi. Jadi penalaran analogi ini adalah menyamakan dua peristiwa yang serupa hakikatnya itu agar dapat diterapkan di aturan yang sama. Apa sih contohnya? Penghinaan lewat media sosial dianalogikan itu dengan penghinaan langsung di dunia nyata, gitu kan? Memang bedanya itu penghinaan di media sosial dan di dunia nyata itu ya emang cuma di media sosial ya lewat media, nggak langsung secara langsung seperti di dunia nyata. Tapi di penalaran analogi ini adalah disamakan dua peristiwa yang serupa, hakikatnya kan serupa itu, penghinaan media sosial dan penghinaan di dunia nyata, hakikatnya sama. Jadi penalaran analogi ini menyamakan dua peristiwa ini yang serupa hakikatnya agar dapat diterapkan aturannya yang sama. Di sini saya mau menjabarkan contoh dari penalaran hukum yang sudah saya jelaskan di minggu-minggu lalu. Adapun kasus dari cyberbullying. Jadi seorang pelajar ini melakukan penghinaan dan ancaman berulang lewat media sosial terhadap temannya. Dalam hukum positif Indonesia belum ada pasal yang secara explicit menyebutkan cyberbullying ini. Apa penalaran hukumnya ataupun apa itu legal reasoningnya? Jadi premis mayornya itu ataupun aturan hukumnya itu, aturan umumnya berdasarkan pasal 310 dan 311 KUHP, penghinaan ataupun pencemaran nama baik itu merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukumnya. Jadi selain itu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ataupun Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memuat penghinaan ataupun pencemaran nama baik itu dapat dipidana. Itu adalah premis mayor ataupun aturan umumnya. Kemudian premis minornya ataupun fakta kasusnya. Jadi pelaku ini secara sengaja menggunakan kata-kata kasar, penghinaan serta ancaman terhadap korban di media sosial yang dapat diakses publik. Jadi tindakan tersebut menyerang kehormatan dan nama baik si korban. Adapun putusan yang memang ada di dunia nyata, putusan hakimnya itu dari contoh yang saya buat tadi, dalam putusan perkara nomor 203 garing pidana khusus garing 2023 garing Pengadilan Negeri Jakarta Timur disebutkan menyerahkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan ataupun pencemaran nama baik secara bersama-sama. Jadi kasus putusan hakim ini melanggar pasal 27 ayat 3 ataupun pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Adapun konklusi ataupun kesimpulan dari premis mayornya adapun premis minornya, berdasarkan analogi dan penafsiran sistematis, jadi pelaku cyberbullying ini dapat dikenakan pasal 310 dan 311 KUHP tentang penghinaan ataupun pasal 27 ayat 3 pasal 45 UU ITE seperti contoh putusan hakim yang tadi saya jelaskan, karena substansi perbuatan itu menyerang kehormatan orang lain melalui media elektronik. Nah, dari contoh penalaran logika saya tadi ini, saya simpulkan bahwa contoh yang sudah saya jelaskan tadi, contoh penalaran hukum ini termasuk dari penalaran deduktif. Kenapa penalaran deduktif? Karena penalaran itu dimulai dari premis umumnya, yaitu aturan hukumnya, KUHP pasal 310 sampai 311, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Lalu itu diterapkan pada kasus khususnya, yaitu pelajar yang menghina di sosial media, di media sosial. Kemudian disitulah ditarik kesimpulan bahwa hukum yang pasti pelakunya itu dapat dipidana. Jadi pola penalaran deduktif ini dari dia umum, khusus, kemudian kesimpulannya. Nah, ini termasuk dari ciri-ciri penalaran deduktif yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi contoh yang saya kemukakan tadi adalah penalaran deduktif.
Nah, kemudian ada pun interpretasi. Dari pengertiannya itu adalah interpretasi adalah kegiatan menafsirkan ataupun menjelaskan makna suatu pernyataan, teks ataupun aturan agar maksud sebenarnya itu dapat dipahami dan jelas. Jadi dalam konteks hukum, interpretasi ini berarti menafsirkan undang-undang ataupun peraturan hukum untuk mengetahui arti, maksud, dan ruang lingkup dari suatu ketentuan hukum yang mungkin belum jelas ataupun bisa menimbulkan berbagai makna. Adapun jenis-jenis dari interpretasi hukum yang telah dijelaskan Ibu minggu lalu, yaitu ada berdasarkan tata bahasa ataupun gramatikal, kemudian ada secara otentik, ada sistematis, kemudian ada berdasarkan sejarah pembentukan undang-undang ataupun sejarah hukumnya, ada interpretasi secara restriktif, ekstensif, teleologis, antisipatif, futuristik, kemudian yang terakhir ada perbandingan hukumnya. Adapun contoh dari interpretasi hukum ini ada di pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya itu ataupun sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian. Jika muncul kasus pencurian barang digital ataupun seperti data, maka hakim ini perlu melakukan interpretasi ekstensif. Apakah barang ini di sini juga mencakup data elektronik? Itulah salah satu contohnya. Jadi kesimpulannya itu adalah interpretasi hukum ini adalah upaya menafsirkan makna suatu aturan hukum agar dapat diterapkan dengan benar dan adil sesuai maksud pembuat undang-undang serta kebutuhan masyarakat. Dengan interpretasi, hukum bisa tetap relevan, adil, dan tidak kaku terhadap perubahan zaman. Adapun yang terakhir yaitu definisi dari kesesatan berpikir ataupun fallacy. Jadi kesesatan berpikir ini adalah kesalahan dalam penalaran ataupun logika yang tampaknya itu benar secara ilmiah, tetapi sebenarnya itu keliru jika diperiksa secara logis dan rasional. Jadi kesesatan berpikir ini sering terjadi karena penggunaan argumen yang tidak relevan, tidak logis ataupun menyesatkan dalam proses berpikir ataupun berdebat. Bentuk-bentuk ataupun macam-macam dari kesesatan berpikir ini adalah yang pertama itu kesesatan formal ataupun formal fallacy. Jadi kesalahan ataupun yang terjadi karena struktur logika argumennya itu nggak valid gitu. Jadi adapun contohnya, semua manusia itu makan, kucing makan, maka kucing adalah manusia. Itu salah karena strukturnya itu, logismenya itu keliru. Kan nggak mungkin kucing adalah manusia gitu. Jadi di sini adalah contoh salah satu kesesatan formalnya. Dua, adapun dari kesesatan non formal ataupun non formal fallacy. Jadi kesalahan berpikir yang disebabkan oleh isi, bahasa ataupun cara penyampaian argumentasinya, bukan oleh bentuk logikanya gitu. Yang kedua, adapun ad populum. Jadi ini menganggap sesuatu benar hanya karena banyak orang yang mempercayainya. Contohnya itu semua orang pakai produk itu, jadi pasti bagus. Yang kedua, adapun ad baculum, yaitu meyakinkan dengan ancaman bukan dengan alasan logis. Contohnya itu, kalau kamu tidak setuju, kamu akan dikeluarkan dari kelompok ini. Jadi yang udah saya jelaskan tadi, ada macam-macam dari kesesatan berpikir ini, termasuk kesalahan dalam penalaran ataupun logika. Nah, di situ contoh-contohnya juga salah, itu termasuk kesesatan. Mungkin dari pernyataan saya, apabila ada kurang dan janggalnya, saya mohon maaf. Kepada Ibu, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.